Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang penghantar listrik. Kalau penghantar listrik, ini kita ada terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada konduktor listrik. Jadi penghantar listrik ini adalah benda yang dapat menghantarkan listrik. Kalau misalkan ada konduktor, konduktor ini adalah benda yang mudah untuk menghantarkan listrik. Contohnya itu ada tembaga, ada besi. Nah, jadi kalau misalkan kalian menyimpan besi pada stop kontak, itu akan adanya aliran listrik yang mengalir. Jadi kalau misalkan masukkan, mau mencolokkan ke stop kontak, itu jangan menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor. Jangan tembaga, jangan besi, itu akan aliran listriknya akan mengalir ke tubuh kalian. Begitupun untuk yang semikonduktor. Kalau semikonduktor ini bahan-bahan yang jika pada suhu rendah dia bersifatnya isolator. Kalau pada suhu yang tinggi dia bersifat konduktor. Jadi bahan semikonduktor ini bahan yang bisa menyesuaikan diri. Bisa dia menjadi isolator atau bisa juga menjadi konduktor. Nah, selanjutnya adalah isolator. Isolator ini adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik. Nah, karena di dalam bahan ini elektronnya sangat sulit mengalir. Contohnya untuk semikonduktor itu adalah plastik, kayu, lalu busa. Nah, itu bahan-bahan bahan-bahan isolator. Jadi kalau kalian menemukan ada orang yang kesetrum, jangan kalian pegang. Karena tubuh kita ini itu mengandung listrik. Kalau misalkan ya, ada yang ini, misalkan si A ini kesetrum, terus ibu mau tolong. Nah, kalau misalkan ibu pegang dia, listrik yang ada di dia ngalir juga ke ibu. Ibu akan tersetrum, tapi caranya kalau kita mau menolong, daripada kita mau niatnya mau menolong, tapi karena kita langsung pegang, karena kita juga ikut panik, malah akan mencelakakan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita pegang langsung. Nah, caranya kalau misalkan ada yang tersetrum, kalian cari bahan yang bersifat isolator. Bisa menggunakan kayu, bisa menggunakan ada plastik atau apa yang bersifatnya isolator. Asalkan jangan besi, jangan tembaga, jangan emas. Karena itu mengandung konduktor atau dapat menghantarkan listrik. Nah, caranya ibu dorong dia atau dipukul dia supaya lepas dari sumber listriknya tadi menggunakan bahan yang isolator. Nah, dia selamat, ibu pun selamat, tidak mengalir. Kalau kita yang pegang langsung, arus listrik yang ada di dia itu ikut mengalir ke kita karena tubuh kita juga mengandung listrik atau mengandung muatan, walaupun nilainya kecil, tapi kalau kita pegang langsung itu akan menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya aku nggak mau jalan. Apa nih? Selanjutnya ada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini dibagi menjadi 2, rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel, ini dia banyak cabangnya. Ada cabang A, B, C, D. Tapi kalau rangkaian seri, dari satu kabel, nih, yang ini dari rangkaian seri. Dari rangkaian seri ini, dari satu kabel, dari baterai, itu bisa untuk, walaupun dia ada 2 lampu, tapi hanya menggunakan satu kabel. Jadi dia cuma satu aliran, itu menggunakan rangkaian seri. Nah, rumus untuk rangkaian seri mencarinya itu R atau pengganti R1 ditambah R2. Panjang amat. Ini R2. Nah, ini untuk mencari hambatan pengganti.
di rangkaian seri. Kalau di rangkaian paralel itu kita menggunakan 1/Rp sama dengan 1/R. Aduh, dicontoh soal lagi. 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, R itu adalah hambatan. Hambatan ini besarnya nanti ada di setiap lampu. Kalau di sini itu adalah sumber listrik atau V atau voltase atau tegangan namanya. Satuannya dia volt. Nanti di sini ada arus yang mengalir. Cara membedakan antara paralel dan juga seri, kita lihat dari sumber listrik ini, sumbernya kan ini baterai. Dari sumber listrik, apakah dia ini bercabang ataukah dia tidak? Nih, di sini ada lihat percabangan dari kabel yang ini, yang utama, dia ada yang ke bawah, ya, ada yang ke samping. Nah, maka dia di sini ada titik percabangannya. Ada titik percabangan. Di sini juga, nah, ada titik percabangan. Maka dia dinamakan dengan rangkaian paralel. Tapi kalau misalkan rangkaian seri, dari sumber listrik ini hanya mengalir satu rangkaian saja, yaitu tidak adanya pencabangan. Itu merupakan rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Di sini kita menggunakan lab secara virtual. Di sini kita akan membuat rangkaian seri. Kita akan menggunakan baterai. Ini baterai, ini kabel. Nah, kalian juga bisa di Google mencari pet simulation. Jadi, kalian bisa seperti main game. Nah, ini kabel, terus kita lampu. Mau berapa lampu? Mau berapa lampu anak-anak? Mau 2 lampu. Ini kita masukkan dulu ya, sebentar. Yang ini adalah kabel, dan ini adalah lampu, dan ini sumber tegangannya itu baterai. Karena kita masih harus secara virtual, masih karena pandemi, belum bisa melakukan praktikum di lab, jadi kita menggunakan praktikumnya secara virtual dengan lab virtual dari pet simulation. Jadi kalian yang di sekolah juga dapat melihat, dan teman-teman kalian yang melalui Google Meet juga dapat menyimak. Nah, dilihat di sini lampu, kalau dia lampunya terang, berarti tandanya lampu ini menyala. Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian seri. Karena dari satu sumber ini mengalir hanya satu aliran saja, tidak ada cabang-cabangnya, tidak ada pencabangan ke cabang yang lain. Nah, di sini kalian lihat ada elektron negatif. Elektron ini dia mengalir dari negatif, ini negatif, ke positif. Kalau elektron itu mengalirnya dari negatif ke positif, pergerakan elektron. Nah, karena dia adanya kabel, adanya sumber listrik, dan juga ada penghubungan antara kutub positif dan juga kutub negatif, maka dua lampu ini dia menyala. Nah, sekarang kita lihat konvensional. Konvensional ini kita untuk mengetahui, melihat arah arus yang mengalir. Kalau tadi elektron itu dia mengalirnya dari negatif ke positif. Nah, kalau untuk arus listrik ini yang mengalir kebalikannya. Dari yang positif, dari kutub positif, mengalir terus ke kutub negatif.
dari positif ke negatif. Dari sini dia mengalir ke atas, ke lampu, turun ke lampu lagi, sampai dia ke negatif. Kalau elektron tadi kebalikannya, elektron itu ngalirnya dari negatif, terus ke lampu, sampai ke positif. Nah, sekarang kita lihat nih, ada nilai dari lampu. Lampu ini nilainya 10 atau hambatannya itu 10 ohm. Ini seperti kaki kuda, itu namanya ohm. Yang seperti kaki kuda itu namanya ohm. Satuan dari hambatan itu simbolnya adalah R. Nah, di sini 9,0 volt. 9,0 volt ini adalah tegangan atau sumber dari listrik tersebut. Kita menggunakan baterai. Nah, di sini ada voltmeter. Voltmeter ini adalah alat untuk mengukur tegangan. Kita bisa tempelkan. Nah, pada voltmeter kalian lihat angka yang ditunjukkan pada voltmeter sama dengan yang ada di baterai? Sama. Ini adalah 9,0. Nah, sekarang ada ampermeter. Ampermeter adalah alat untuk apa tadi? Mengukur arus listrik, betul. Nah, kita coba arus listrik yang mengalirnya berapa. Ternyata arus listrik yang mengalirnya adalah 0,45. Nah, ini bisa kita cari menggunakan, nah, kita bisa mencari dengan rumus hukum Ohm. Tetapi ini kita belum masuk ke materi hukum Ohm. Ini hanya Ibu melakukan simulasi dari rangkaian seri. Jadi rangkaian seri ini mengalirnya seperti ini. Di dalam kabel itu ternyata arusnya ini mengalir. Nah, kalau arus tadi mengalirnya dari positif ke negatif sampai akhirnya lampu yang ada di rumah kalian atau yang ada di sekolah itu dapat menyala. Kita lihat untuk membuktikan arusnya ini 0,45. Kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm. Hukum Ohm itu rumusnya V dikali R atau VIR. V dikali R. Nah, VIR ini, V-nya itu adalah tegangan. Tegangannya 9 sama dengan 9 volt. Arusnya yang akan kita ketahui, yang akan kita cari, R-nya hambatannya berapa? Hambatan besar hambatan ini berapa? Ada 2 lampu, berarti ada 2 hambatan. Ini hambatan 1, yang ini hambatan ke-2. Nah, karena ini rangkaiannya seri, maka R di sini kita jumlahkan antara hambatan 1 dan juga hambatan ke-2. Jadinya R1 ditambah dengan R2 berapa? R1 ditambah R2 berarti 10 ditambah 10 ya? 10 tambah 10 berapa? 20. Nah, di sini R-nya itu adalah 20. Nah, maka kita mencari I sekarang. Kalau mencari rumus I-nya kita pindahkan ke depan. Yang angka kita satukan dengan yang angka. Kalau dia kali, kalau ketika dia pindah, maka akan dibagi. Nah, maka yang pindah ruas ini 9 dibagi 20. Hasilnya adalah 0,45, sama seperti yang ada di ampermeter tadi. Nah, di sini ini hanya simulasi. Kalau misalkan kita tambah lagi kabelnya di sini. Tambah lagi kabelnya. Nah, kita tambah lagi nih. Nah, kalau ini nantinya akan membentuk paralel.
Nah, kalau rangkaian paralel itu seperti ini, adanya pencabangan. Nih, dari yang sini, ini lupa belum disambungkan. Nah, dia kalau paralel itu tandanya adanya pencabangan. Ini terlalu besar karena dia hambatannya ada 3, tetapi tegangannya itu hanya 1. Baterainya sumbernya cuma 1, maka dia terlalu besar. Ada tanda seperti api meledak. Nah, ini merupakan simulasi atau pergerakan dari arus yang mengalir. Sebetulnya arus listrik itu simulasinya seperti ini. Yang ada di kabel ini nih yang kita tidak terlihat, itu alirannya seperti ini. Dia bergerak dari positif ke kutub yang negatif. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Beberapa menit kita akan games, mengulas dari materi yang sudah dibahas tadi. Ini ada 4 soal, hanya 4 soal saja. Mainnya seperti kita bermain labirin. Jadi silakan kalian disimak dulu cara bermainnya. Nah, kalian nanti Ibu berikan link di grup BDR, lalu kalian klik. Nah, nanti akan muncul nama, isi nama kalian, lalu start. Nah, di sini ada orang yang berwarna merah. Orang berwarna merah ini adalah kalian. Di sini ada nyawa, nyawanya 3, udah mati. Terus di sini ada jumlah pertanyaan yang kalian jawab. Ini ada pertanyaan, benda yang termasuk konduktor. Tadi konduktor apa? Bendanya. Besi ada nggak? Adanya tembaga tuh. Berarti tembaga, kita arahkan ke tembaga. Jangan sampai kena yang berwarna biru. Kalau kena berwarna biru, kita bisa mati atau nyawa kita nanti hilang. Berkurang 1. Atas. Nah, ya, sudah bisa? Sudah paham cara bermainnya? Silakan kalian keluarkan handphonenya, kita bermain sama-sama. Ya, nanti ini ibu-ibu yang kalah nih. Ayo, ibu juga main di handphone. Linknya sudah ibu berikan di grup BDR. Kita sama-sama bermain sambil belajar. Diisi nama dulu, munculnya seperti ini nggak? Awal, kalian isi nama. Isikan dengan nama dan kelas boleh, atau nama juga boleh. Terus klik yang start. Kalau sudah, akan muncul tampilan seperti ini, klik start. Nah, akan terbuka gerbangnya. Kita bisa sambil main. Jangan lupa jawabannya, pertanyaannya ada di bawah, satuan muatan adalah kalian silakan, karena akan beda-beda. Ibu berikan waktunya 10 menit di games ini. Yes, benar. Nah, kalau muncul betul, kalian akan ada tanda checklist berwarna hijau. Anak-anak di rumah juga silahkan kalian bermain benda yang termasuk konduktor. Tembaga. Hati-hati, ada musuh kalian. Dan nyawa kalian hanya 3, manfaatkan nyawanya. Nah, kalau benar, kalian akan ada tanda checklist hijau. Di pojok ini ada jumlah pertanyaan yang betul. Rangkaian yang tidak memiliki percabangan kabel rangkaian seri. Jadi dikasih tahu deh. Ya mati. Kenapa Hairil? Hairil raise hand, ada apa? Ya Bu, mau pencet Bu. Oke. Silakan yang di rumah juga diklik permainannya, dicoba. Ini agak menantang. Nah, kalau betul kalian akan ada tanda checklist. Udah ada yang beres? Ada 4 pertanyaan loh. Alat untuk mengukur arus ampermeter.
Nggak kedengerannya suara ibu. Mati deh. Ya, game over. Nah, kalau misalkan sudah, kalian akan ada muncul seperti ini. Jadi lanjutkan dulu. Nanti ibu bisa lihat peringkat. Oh, udah ada nih Marcella. Marcella sudah mengisi betul 3 sama seperti ibu karena keburu game over. Putri udah ngisi ya, Put? Putri sementara ada di posisi ketiga. Kita lihat klasemen sementara. Oh, ini yang tadi nih masuk. Yang papan peringkat. Kita lanjutkan dulu deh. Aduh, mati. Benda yang termasuk konduktor. Oh, ini lagi, Bu. Iya. Nah, kalau betul nanti ada tanda checklist ting gitu. Clarissa udah isi juga ya. Sementara posisinya ada di posisi ke-6. Oh, iya sudah. Mati. Nah, kalau nanti muncul game over seperti ini, kita bisa lihat leaderboard. Cuma gitu ya, tapi handphone udah banyak. Baik, nanti kalian bisa lanjutkan lagi di rumah. Lanjutkan lagi permainannya. Jadi bermain sambil belajar.